Apa itu air? Air adalah suatu zat yang tersusun dari unsur kimia, hidrogen dan oksigen, dan dapat berada pada fase gas, cair, maupun padat. Air terdiri dari miliaran molekul, dan setiap molekulnya terbuat dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen yang diikat kuat oleh ikatan kovalen. Berikut adalah struktur kimia dari air. Dan air adalah molekul polar, artinya ada distribusi kerapatan elektron yang tidak merata. Dilihat pada gambar bahwa atom oksigen memiliki muatan parsial negatif karena pasangan elektron yang tidak berpasangan. Dan pada atom hidrogen memiliki muatan parsial positif. Terdapat 5 sumber air yang dapat digunakan oleh manusia. Yang pertama ada air tanah, air laut, air hujan, mata air, dan yang terakhir adalah air permukaan, yaitu air sungai dan air danau. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari air. Air sendiri bermanfaat untuk manusia maupun untuk lingkungan sekitar. Ada beberapa manfaat yang mungkin saya tidak bisa sebutkan, namun diantaranya adalah air bermanfaat sebagai air minum, untuk membersihkan badan, untuk membersihkan sayur-sayuran dan buah-buahan. Air juga bermanfaat untuk irigasi pertanian, selain itu juga sebagai sumber energi alternatif, dan juga bisa untuk menjaga ekosistem lingkungan. Ya, selanjutnya adalah mengenai sifat dan karakteristik dari air. Ada banyak sekali sifat dan karakteristik dari air, diantaranya seperti yang kita ketahui pada suhu yang sesuai untuk kehidupan manusia, yaitu antara 0 sampai 100 derajat Celcius, air ini berada dalam bentuk cairan. Suhu 0 sendiri merupakan titik bekunya atau freezing point-nya, sedangkan suhu 100 derajat Celcius merupakan titik didihnya atau boiling point. Air memerlukan waktu yang cukup lambat untuk melakukan perubahan suhunya. Selain itu, air juga merupakan pelarut yang baik dan banyak digunakan. Air juga memiliki tegangan permukaan yang tinggi, dan dalam proses penguapannya air membutuhkan suhu yang tinggi pula. Kalian tahu nggak sih apa itu air limbah? Air limbah adalah air sisa yang dibuang. Dapat berasal dari rumah tangga, industri, maupun tempat-tempat lainnya. Umumnya, air limbah mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia serta lingkungan hidup. Komposisi air limbah adalah 99,9% air dan 0,1% adalah bahan organik, mikroorganisme, dan bahan anorganik. Berdasarkan Nota Atmojo tahun 2003 dalam Anggreni tahun 2009, air limbah dapat dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan sumbernya. Yang pertama, air limbah yang bersumber dari rumah tangga atau domestic wastewater. Yang kedua adalah air limbah yang bersumber dari industri atau industrial wastewater. Yang terakhir adalah air limbah kota praja atau municipal wastewater. Ya, selanjutnya adalah mengenai sifat-sifat dari wastewater. Jadi, sifat-sifat dari wastewater ini dibagi menjadi 3, yaitu ada sifat fisika, kimia, dan juga biologi. Untuk yang pertama ada sifat fisika, yaitu ada warna, bau, endapan, dan juga temperatur. Yang kedua adalah mengenai sifat kimia. Nah, sifat kimia ini dibagi menjadi 3 lagi, yaitu ada sifat kimia organik, anorganik, dan juga bahan-bahan beracun. Untuk sifat kimia organiknya ini sendiri yaitu terdiri dari karbohidrat, minyak, lipid, pestisida, fenol, protein, deterjen, dan lain-lain. Sedangkan untuk sifat kimia anorganiknya ini ada kesadahan, klorida, logam berat, nitrogen, fosfor, belerang. Dan yang terakhir yaitu ada sifat kimia bahan-bahan beracun, yaitu ada hidrogen sulfida, gas metan, dan juga gas oksigen. Kemudian yang terakhir dari sifat wastewater yaitu ada sifat biologi, di mana di sini ada binatang, tumbuh-tumbuhan, protista, virus, jamur, dan lain-lain. Ya, selanjutnya adalah mengenai karakteristik dari wastewater. Sama seperti sebelumnya, karakteristik ini dibagi menjadi 3, yaitu ada karakteristik fisika, karakteristik kimia, dan juga karakteristik biologi. Untuk karakteristik fisika sendiri, ini terdiri atas bau, kekeruhan, suhu, dan juga warna. Hal ini biasanya disebabkan dari adanya padatan terlarut dan juga padatan tersuspensi. Karakteristik yang kedua yaitu adalah karakteristik kimia, yaitu terdiri dari BOD
atau biochemical oxygen demand, kemudian ada COD atau chemical oxygen demand, kemudian ada oksigen terlarut, amonia, nitrit, nitrogen, dan juga pH atau derajat keasaman. Karakteristik yang terakhir atau karakteristik yang ketiga, ini biasanya organisme yang terdapat dari air limbah atau wastewater ini yaitu seperti protozoa, jamur, virus, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai kondisi air di Waduk Melati serta pengolahan air limbah di waduk tersebut agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Instalasi pengolahan air limbah atau IPAL Waduk Melati yang berlokasi di Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta. Dapat dilihat kondisi Waduk Melati sedikit keruh. Kekeruhan ini dapat disebabkan oleh partikel tersuspensi maupun terlarut yang berasal dari partikel tanah, bahan organik dan anorganik, serta alga dan organisme mikroskopik lainnya. Kekeruhan yang tinggi akan mengganggu penetrasi cahaya matahari yang masuk ke dalam perairan. Akibatnya, cahaya matahari yang masuk ke perairan berkurang, sehingga proses fotosintesis terganggu. Selain itu, kekeruhan yang tinggi juga menghalangi masuknya oksigen ke dalam air, sehingga mengganggu kehidupan biota di perairan. Terdapat peraturan mengenai pengolahan air limbah, diantaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup. Lalu, ada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengolahan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Dan ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Oleh karena itu, agar memenuhi peraturan tersebut, dapat dilakukan proses pengolahan air limbah pada Waduk Melati, yaitu dengan proses fisika dan biologi, yang mana pada proses fisika menggunakan unit kalorifer, yaitu proses penggabungan antara koagulasi, fluktuasi, dan sedimentasi. Untuk proses biologi menggunakan biofilm tangki aerasi sebagai media tumbuh bakteri. Dengan menggunakan proses tersebut, dapat mengurangi kadar BOD, COD, dan TTS pada Waduk Melati. Saya akan menjelaskan mengenai proses pengolahan limbah di Waduk Melati serta menjelaskan sedikit mengenai desain IPAL existing di Waduk Melati secara fisika dan biologi. IPAL atau instalasi pengolahan air limbah di Waduk Melati menggunakan proses fisika dan biologi, di mana pada proses biologinya menggunakan teknologi Rotatoring Biological Contactor atau RBC, yang merupakan suatu poros berputar yang dikelilingi oleh cakram sebagai media untuk mikroorganisme tumbuh. Prinsip kerja RBC yaitu adanya lapisan mikroorganisme atau mikrobiofilm yang tumbuh pada permukaan media di dalam reaktor, yang berfungsi untuk menguraikan senyawa-senyawa organik yang ada di dalam air limbah, sehingga kandungan senyawa organiknya semakin berkurang. Berikut merupakan desain IPAL existing Waduk Melati yang meliputi proses biologi dan fisika. Pertama, air limbah akan masuk ke proses biologi, yaitu pada unit aerob 1 dan unit aerob 2. Kemudian, air limbah ditampung di unit aerasi yang dilengkapi dengan aerator. Setelah itu diproses lebih lanjut pada sistem pengolahan fisika ke unit clarifier atau bak pengendapan. Fungsi dari unit ini adalah sebagai tempat pemisahan pengendapan material flokkulant. Lalu, air limbah masuk ke unit transisi yang merupakan bak transisi berfungsi untuk menerima debit air dari bak kontrol. Pada proses biologi, pengolahan air limbah di waduk fluid juga digunakan teknologi MBBR atau Moving Bed Biofilm Reactor. MBBR ini memanfaatkan biofilm di dalam tangki aerasi. Berikut merupakan gambaran teknologi dari MBBR di pengolahan limbah waduk fluid Jakarta.